Halo semuanya, selamat datang kembali di Alur Tuntas. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Blue Lagoon The Awakening yang dirilis pada tahun 2012, menceritakan sepasang sejoli yang bernasib naas setelah terpisah dari teman-temannya saat sedang berpesta di sebuah kapal. Oke lah, gimana keseruan filmnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Zippo's dead. I was trying to some aloe somewhere. Now turn around and stop. Put it down! Come on, little guy. I'll trade you up and All bite me. Thank God this much. Film ini dibuka dengan seorang wanita yang bernama Emma. Ia adalah wanita yang penurut dengan orang tua, memiliki banyak teman, pandai bergaul, dan menjadi salah satu gadis populer di sekolahnya. Sementara di sisi lain, ada seorang pria yang bernama Dean, yang berbanding terbalik dengan Emma. Ia adalah pria yang selalu membangkang terhadap ayahnya, dan tidak populer, serta tidak memiliki banyak teman. Emma dan Dean bersekolah di satu sekolah yang sama. Suatu hari, sekolah mereka mengadakan perjalanan ke suatu tempat untuk membangun sekolah anak-anak dan menjelajahi pulau yang ada di sana. do this. One, two. Yes, please. It's easier than I thought. Setelah seharian melakukan kerja bakti membangun sekolah, pada malam harinya, Emma diajak keluyuran oleh teman-teman wanitanya untuk menghadiri pesta karnaval malam hari di sebuah kapal. Not my man and not drinking. Saat pesta sedang berlangsung di tengah laut, tiba-tiba kapal polisi patroli datang untuk membubarkan pesta ilegal tersebut dan melakukan razia narkoboy. Terjadi sedikit kepanikan pada pengunjung pesta yang membawa narkoboy. Climb up! Busted. Are you crazy? You think we're gonna die? Ketika Emma berada di pinggir kapal, tanpa sengaja ia tersenggol oleh pengunjung lain dan jatuh ke laut. Tanpa pikir panjang, Dean melompat ke air dan menarik Emma naik ke perahu karet. Dean yang sudah sering bermasalah segera melepaskan tali pengikat perahu tersebut dengan maksud menghindari polisi agar tidak menimbulkan masalah baru. Ia berniat kembali ke hotel bersama Emma saat sudah jauh dari polisi. Saat kapal pesta dan kapal polisi sudah jauh, Dean berniat menghidupkan mesin kapal. Akan tetapi, mereka pun terkejut saat membuka penutup mesin. Ternyata mesin perahu tidak ada, dan lalu kemudian Where? This isn't some stupid little. keesokan harinya, di hotel tempat Emma dan rombongannya menginap, terjadi kepanikan saat para guru tahu kalau Dean dan Emma menghilang saat mengikuti pesta karnaval tadi malam. Sementara itu, Dean dan Emma masih terjebak di tengah laut yang luas. Mereka mencoba menggunakan handphone, dan tentu saja tidak mungkin ada sinyal sedikit pun. Selang beberapa lama, akhirnya mereka melihat sebuah pulau kecil, dan lalu mereka pun segera mendayung mendatangi pulau tersebut. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka mencapai pulau tersebut. Mereka pun bergegas memeriksa dan menjelajahi pulau itu untuk mencari sesuatu yang berguna. Sementara itu, orang tua Dean dan Emma yang panik mendengar berita hilangnya anak mereka dan berniat untuk pergi ke tempat hilangnya anak mereka. Tapi saat itu, penerbangan sangat sulit dikarenakan faktor cuaca yang kurang baik. Cerita berpindah ke tempat Dean dan Emma berada. Mereka sudah berjalan cukup jauh memasuki hutan yang ada di pulau tersebut. Sambil berjalan, Dean dan Emma yang berbeda karakter sering melakukan perdebatan hingga akhirnya mereka sampai di sebuah air terjun yang indah. Lalu kemudian mereka lanjut berjalan dan akhirnya mereka sampai di sebuah tebing pantai yang tinggi. Saat itulah mereka menyadari kalau pulau tersebut tidak berpenghuni.
Mereka berniat kembali ke tempat perahu karet mereka berada. Namun ketika mereka sampai di tempat semula, mereka pun terkejut luar biasa. Ternyata perahu karet itu telah hanyut oleh air laut yang pasang. Kini mereka hanya bisa berjalan menyusuri pantai sambil mencari tempat untuk mereka beristirahat malam ini. Mereka berdua hanya berharap ada regu penyelamat yang datang untuk mencari mereka. Malam itu, mereka tidur beralaskan pasir di bawah rimbunnya pepohonan. Keesokan paginya, Dean terbangun dari tidurnya. Ia mencari keberadaan Emma yang tak ada di dekatnya. Dan ternyata, Emma sedang membuat tulisan SOS di atas pasir pantai. Dean lalu mandi, melepaskan pakaiannya, dan hanya menyisakan sempaknya saja. Emma hanya bisa canggung menatap tubuh atletis Dean dari belakang. Sementara di kota, orang tua Dean dan Emma marah-marah kepada tim SAR di sana. Sudah 2 hari, para tim dan kepolisian tidak menemukan keberadaan Dean dan Emma di sana. Sementara di pulau, Dean dan Emma sedang membuat gubuk untuk berlindung dari panas serta dinginnya air laut. Mereka pun saling mengobrol tentang kemana setelah mereka lulus SMA nanti akan melanjutkan kuliah. Dean dan Emma pun terlihat lebih akrab. Menjelang siang, mereka mencari makanan yang bisa dimakan, dan beruntung mereka menemukan buah-buahan yang bisa dimakan karena di pulau itu ada pohon pisang dan pohon kelapa. Okay, now We earned it. Tak terasa, 12 hari berlalu, mereka masih berada di pulau tak berpenghuni itu. Saat itu, Dean sedang tidur dan tanpa sengaja, ia memeluk Emma yang baring di sampingnya. Emma pun hanya terdiam dan membiarkan tangan Dean memeluknya dengan rasa canggung. Sementara orang tua Emma yang terlihat kecewa setelah menonton tentang keputusan pihak berwenang dalam pencarian anak mereka yang belum ditemukan. Sementara itu, Emma mulai merindukan orang tuanya. Dean sedang melakukan kebiasaannya ketika sedang menjelang senja, menatap matahari yang tenggelam. Ketika Dean berjalan mendekati gubuk sambil mengais-ngais pasir, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah kerangka mayat di dekat gubuk mereka. Hal ini membuat Emma sangat ketakutan. Ia takut mereka akan berakhir seperti kerangka mayat tersebut. Dean pun berusaha menenangkan dan menghibur Emma. Emma pun akhirnya merasa tenang, dan secara tiba-tiba Dean mendonorkan jigongnya untuk Emma, dan mereka pun berlanjut adu gabrut di atas pasir. Meskipun merasa gatal, Emma pun rela. Yang penting babang Dean bisa senang. Dan ternyata cacing Dean hanya bertahan 1 menit setengah. Dan lalu Emma pun merasa dosa dan bersalah. Dan rupanya Emma masih dalam kondisi tersegel alias masih perawan. Keesokan paginya, Emma terbangun dari tidurnya. Ia kebingungan mencari Dean dan barang-barangnya yang setiap hari selalu aja ada yang hilang. Ia pun mencari Dean yang saat itu sedang menggali tanah untuk mengubur kerangka mayat yang kemarin mereka temukan. Sempat terjadi percekcokan di antara mereka berdua. Dan lalu kemudian, I'm here and Here and what? We had sex once. oh listen, please, just give me. akibat hal itu membuat lutut Emma terluka. Dean pun mengobati luka Emma dan meminta maaf kepadanya atas kata-katanya tadi. Mereka pun berlanjut dengan mandi bersama. Sambil mandi, Dean menceritakan cerita kelam di masa lalunya yang mengakibatkan ibunya sampai meninggoy. Perasaan bersalah kepada ibunya itulah yang membuat ia sering menutup diri. Ia mencoba meyakinkan pada Dean kalau kematian ibunya bukanlah kesalahan dirinya. Kini Emma semakin bersimpati pada Dean dan benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Still nobody knows. Thank God this much. Sementara itu, orang tua mereka terus melakukan pencarian untuk anak mereka. Walaupun sudah sebulan berlalu dan pemerintah sudah menghentikan pencarian, mereka tetap berusaha. Namun pencarian itu berbuah sia-sia. Mereka pun putus asa dan berniat menghentikan pencarian. Nampak raut kesedihan terpampang di wajah mereka saat mengenang nasib anak-anak mereka yang sangat mereka cintai. Sementara itu, Dean dan Emma yang berada di pulau terasing menjalani kehidupan mereka dengan semakin intim. Mereka saling melengkapi keterasingan di pulau itu. Suatu hari,
Dean berjalan di dalam hutan, sementara Emma bersantai di bawah pohon. Mereka dikejutkan oleh suara pesawat yang melintas di atas pulau. Dean pun segera berlari menuju gubuk untuk menembakkan flare gun. Namun Dean tidak menemukan flare gun tersebut. Hal ini membuat pesawat berlalu begitu saja, dan kesempatan mereka untuk diselamatkan pun hilang. Hilangnya flare gun memicu pertengkaran antara mereka berdua. Bukan hanya flare gun yang hilang, tetapi barang-barang mereka yang lain juga ikut menghilang setiap harinya. Kini mereka merasa putus asa untuk selamat dan kembali pulang ke rumah. Suatu hari, saat mereka berada di pinggir pantai, mereka mendengar suara aneh yang berasal dari tengah pulau. Dean merasa penasaran dan memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Untung saja, Dean berhasil membunuh macan itu dengan sebuah pisau lipat yang ia miliki. Selepas itu, mereka pun berbaring mesra di bawah pohon jengkol. Dan tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan jatuhnya sebuah botol air minum dan disusul barang-barang lainnya yang ikut berjatuhan. Ternyata barang-barang itu dijatuhkan oleh seekor monyet kecil yang selama ini mencuri barang-barang mereka, termasuk flare gun. What did you do that for? I don't want to hope anymore. You're acting like a better, I promise. No noise. Suatu hari, Dean dan Emma berada di sungai kecil untuk mencari ikan, dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara helikopter yang melintas di atas pulau. Mereka pun segera berlari menuju pantai. Saat helikopter itu berada tidak jauh dari mereka, Emma segera menembakkan flare gun. Beruntung pilot helikopter tersebut melihat keberadaan mereka. Lalu, scene berpindah di bandara, yang saat itu orang tua Dean dan Emma sedang berkumpul menyambut kedatangan mereka. Senyum bahagia terpampang di wajah mereka atas selamatnya Dean dan Emma setelah lama menghilang. Kini Dean dan Emma harus pulang ke rumah mereka masing-masing. Ada raut kesedihan di antara mereka berdua setelah menjalani kebersamaan yang panjang di pulau kosong. Kini mereka justru sangat asing dan aneh saat menjalani kehidupan mereka ketika mereka pulang ke rumah. Kini mereka menjalani aktivitas sehari-hari. Namun baik Dean maupun Emma menjalani hari-hari mereka dengan hampa. Mereka tidak seperti dulu saat berada di pulau asing yang selalu bersama setiap waktu dan setiap saat. Kini mereka memiliki kehidupan dan pergaulan masing-masing. Hikmah di balik kejadian itu, Dean kini telah berubah. Dean yang dulu susah diatur, kini nurut dan akur dengan ayahnya. It's gotta be going crazy. You know, I knew this was Suatu malam, Dean dan Emma menghadiri sebuah pesta. Emma yang sudah lama tiba mencari-cari keberadaan Dean. Ditemani oleh temannya, Emma akhirnya menemukan Dean yang saat itu berada di luar. Dan terlihat Dean menggunakan setelan jas berwarna hitam yang sedang berdiri terpaku di luar jendela, menatap Emma dengan kondisi basah kuyup oleh guyuran hujan deras. Emma pun segera menghampiri Dean dan lalu Thank you. Want to dance, prom queen? Want to dance, girl? It's kind of... mereka pun saling berpelukan dengan hangat dan bertukar jigong sambil diiringi derasnya air hujan. Dan lalu kemudian film pun selesai. Nah, begitulah kisah Dean dan Emma yang memiliki perbedaan karakter dan tidak saling mencintai sebelumnya. Akhirnya dipersatukan dalam hubungan asmara yang luar biasa setelah mereka menjalani kebersamaan di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Oke lah, mungkin segitu saja review dari Alur Tuntas. Dan jika kalian suka video ini, silahkan subrek aja agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.